Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Andriana Mokoago. Saya mahasiswa aktif semester 6, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo. Adapun tujuan saya dalam membuat video ini untuk memenuhi UAS pada mata kuliah pengembangan materi pembelajaran IPA di SD yang diampu oleh Ibu Gamar Abdullah SSI MPD. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang yang pertama, yaitu bagaimana cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya, yang kedua ciri-ciri tumbuhan dan habitatnya, dan yang ketiga yaitu ciri-ciri hewan dan habitatnya. Pertama yaitu cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan. Nah, setiap makhluk hidup yang berada di permukaan bumi akan selalu beradaptasi dengan lingkungan. Nah, penyesuaian diri akan selalu dilakukan setiap makhluk hidup dalam merespon suatu keadaan. Nah, tentunya hal ini menjadi salah satu strategi yang dilakukan setiap makhluk hidup, seperti manusia, hewan, dan tumbuhan untuk tetap bertahan hidup. Nah, makhluk hidup yang tinggal di suatu tempat yang tidak mendukung biasanya akan berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Pasalnya, apabila makhluk hidup tersebut tidak dapat menyesuaikan diri dengan baik, maka yang akan terjadi ialah tidak dapat bertahan hidup dalam waktu yang lama. Nah, penyesuaian diri dengan lingkungan menjadi sangat penting dilakukan oleh setiap makhluk hidup, di mana makhluk hidup juga memiliki caranya masing-masing dalam beradaptasi dengan lingkungan. Nah, hal ini sesuai dengan jenis, bentuk, fungsi, serta tingkah laku yang dimilikinya. Nah, berikut adaptasi ini merupakan salah satu cara bagaimana organisme mengatasi tekanan lingkungan sekitarnya untuk bertahan hidup. Nah, setiap makhluk hidup yang mampu beradaptasi dengan lingkungan maka akan dapat bertahan hidup. Nah, sedangkan makhluk hidup yang tidak mampu menyesuaikan diri akan berisiko mengalami kepunahan. Nah, hidup dengan makhluk lainnya ialah kemampuannya untuk beradaptasi, di mana kondisi suatu lingkungan sangat menentukan keberlangsungan hidup. Nah, sebagai contohnya yaitu ikan yang dapat bernapas di dalam air karena memiliki insang. Begitu juga dengan tumbuhan kaktus yang dapat bertahan hidup di suhu yang ekstrim. Nah, setiap makhluk hidup ini memiliki kemampuannya sendiri-sendiri dalam bertahan hidup. Hal ini sesuai dengan jenis serta fungsi tubuh yang dimiliki. Nah, berikut macam-macam adaptasi. Nah, setiap makhluk hidup memiliki proses adaptasi yang berbeda-beda. Nah, hal ini sesuai dengan kemampuannya dalam menghadapi situasi serta kondisi di lingkungan. Nah, ada 5 macam jenis adaptasi. Yang pertama yaitu adaptasi morfologi, di mana proses dari adaptasi ini menyesuaikan bentuk tubuh makhluk hidup terhadap lingkungan tempat tinggalnya. Nah, berikut yang kedua yaitu adaptasi fisiologi, di mana merupakan proses penyesuaian metabolisme atau fungsi kerja organ makhluk hidup terhadap kondisi lingkungan sekitar. Nah, yang ketiga yaitu adaptasi perilaku, di mana proses adaptasi ini menyesuaikan tingkah laku makhluk hidup terhadap situasi serta keadaan di lingkungan tempat tinggal. Nah, yang berikut yaitu adaptasi tumbuhan. Nah, pada adaptasi tumbuhan ini yaitu lingkungan serta tanah yang ditumbuhi oleh suatu tanaman dapat mempengaruhi proses adaptasi. Nah, yang berikut yaitu adaptasi hewan, di mana adaptasi pada hewan ini dapat mencakup ketiga jenis adaptasi, yaitu morfologi, fisiologi, dan perilaku. Nah, adaptasi pada hewan ini dapat dilihat dari mulut serangga yang tidak sama serta bentuk kaki burung yang berbeda. Nah, selanjutnya yaitu ciri-ciri tumbuhan dan habitatnya. Nah, ciri khusus tumbuhan
berdasarkan tempat hidupnya. Yang pertama yaitu tumbuhan yang hidup di darat. Nah, tumbuhan yang hidup di darat memiliki ciri khusus, yaitu sebagian besar akar, batang, dan daun berada di darat. Nah, jika habitatnya di daerah yang lembab, maka daunnya lebih tipis dan lebih besar dibandingkan dengan tumbuhan yang hidup di daerah kering. Contoh seperti gambar tersebut. Nah, yang kedua yaitu tumbuhan yang hidup di tempat yang asin. Nah, tumbuhan jenis ini disebut halofit. Nah, tumbuhan yang hidup di tempat asin seperti pohon bakau atau yang biasa dikenal dengan mangrove. Biasanya separuh badannya tergenang di air dan akarnya tertanam di bawah air. Nah, ada juga yang di permukaan air. Berikut yang ketiga yaitu tumbuhan yang hidup di tempat yang kering. Nah, tumbuhan yang hidup di daerah kering disebut tumbuhan xerofit. Nah, salah satu contohnya adalah kaktus. Nah, kaktus ini mampu hidup di daerah kering atau daerah yang kekurangan air. Nah, tumbuhan kaktus mampu menyimpan cadangan air untuk waktu yang lama. Nah, yang berikut yaitu tumbuhan yang hidup di air. Nah, tumbuhan yang hidup di air salah satunya yaitu adalah teratai. Nah, tumbuhan jenis ini disebut higrofit. Nah, teratai ini memiliki daun yang lebar dan batang yang berongga. Daun dan bunga teratai mengambang di permukaan air. Namun, akarnya berada di dasar kolam. Nah, yang berikut yaitu tumbuhan yang hidup di dua tempat. Nah, tumbuhan yang hidup di dua tempat ini enggak terlalu basah dan kering disebut dengan mesofit. Nah, jenis tumbuhan termasuk mesofit adalah tumbuhan berkayu dan rerumputan. Nah, tumbuhan tersebut dapat ditemukan di sekitar kita, misalnya pisang, rerumputan, dan bambu. Nah, ciri khusus tumbuhan mesofit antara lain seperti akarnya mampu tumbuh pesat dan bercabang. Nah, daunnya tipis dan lebar. Stomata pada daun tumbuhan ini berada di bawah daun yang memiliki fungsi menghindari penguapan yang berlebihan. Berikut ciri-ciri hewan dan habitatnya. Nah, yang pertama yaitu hewan vertebrata. Nah, hewan vertebrata ini yang pertama yaitu hewan amfibi. Nah, ciri-ciri amfibi ini yang pertama berdarah dingin, menyerap air, dan bernapas melalui kulit mereka yang tipis. Ciri yang kedua memiliki setidaknya satu kelenjar kulit khusus yang digunakan untuk sistem pertahanan. Ciri yang ketiga, sebagian besar dari mereka memiliki siklus hidup berupa telur, larva, lalu dewasa. Nah, contoh hewan amfibi ini yaitu pertama katak, kadal air, salamander, kodok, dan habitat amfibi ini yaitu amfibi dewasa dapat hidup dengan baik di air maupun di darat. Nah, pada tahap larva mereka hanya bisa hidup di air, namun pada tahap dewasa amfibi menghabiskan sebagian besar hidupnya di darat. Nah, biasanya di habitat lembab seperti hutan. Nah, lebih dari 75% dari semua spesies kodok dan katak di dunia hidup di hutan hujan tropis. Nah, beberapa spesies dapat ditemukan di air hampir setiap saat sepanjang tahun. Nah, beberapa dari mereka bahkan suka tinggal di padang rumput yang lebih kering dan gurun. Nah, berikut yang kedua adalah hewan burung. Nah, burung ini adalah jenis vertebrata yang berdarah panas. Nah, kelasnya burung yaitu Apes hanyalah salah satu kelas dari kingdom Animalia yang lebih besar. Nah, burung ini memiliki beberapa karakteristik yang mirip-mirip dengan kelas lain, yaitu reptil. Namun, mereka juga memiliki beberapa fitur yang unik. Nah, ciri-ciri dari burung ini yang pertama bersifat endotermik. Mereka bisa mempertahankan suhu tubuh dengan konstan dan sendirinya, tidak bergantung pada faktor luar, alias mereka tentunya tak akan mudah demam. Nah, yang berikut mereka bipedal. Nah, bergerak dengan dua tungkai belakang atau kaki ketika berada di tanah. Nah,
ciri yang berikut, tungkai atasnya telah berevolusi menjadi struktur khusus, yaitu sayap yang memungkinkan untuk terbang. Nah, ciri yang berikut, sebagian besar tubuhnya berupa gelendong. Otot inilah ciri khusus yang membuat mereka lebih nyaman dan efektif saat terbang. Yang berikut, tulang burung berongga di dalam untuk menurunkan berat keseluruhan tubuh. Nah, yang berikut yaitu contoh hewan kelas burung ini, ada elang laut, ada ayam, kolibri, elang, flamingo, burung unta, burung hantu, burung beo, penguin, merpati. Nah, habitat burung ini meskipun ada banyak tumpang tindih pada makanan yang disediakan oleh habitat yang berbeda, misalnya makanan serangga, beberapa habitat kaya akan sumber makanan tertentu. Nah, berikut contoh habitat burung yaitu di padang rumput, hutan atau hutan hujan, lahan basah, pesisir. Nah, berikut yang ketiga yaitu ikan. Nah, ikan ini adalah vertebrata tertua. Nah, mereka telah ada sejak zaman dahulu. Nah, jenis hewan lain masih belum sepenuhnya berevolusi menjadi seperti karang. Nah, ciri-ciri ikan ini yang pertama termasuk ektotermik atau berdarah dingin. Mereka bergantung pada lingkungan untuk mengatur suhu tubuh. Yang berikut, ikan memiliki sirip. Nah, sebagian besar dari ikan mempunyai tubuh tertutup, sisik, dan bernapas melalui insang. Meskipun tidak semua. Nah, ciri yang berikut pastinya hidup di bawah air. Nah, saat ini terdapat lebih dari 300.000 spesies ikan yang hidup. Nah, angka ini lebih banyak bahkan dari gabungan semua kelompok lain vertebrata. Nah, contohnya belut, ikan hak, lamprey, ikan kecil, salmon, kuda laut, hiu. Nah, habitat ikan ini yaitu di air tawar, laut, ataupun air payau menjadi habitat ikan bertulang belakang. Nah, beberapa spesies dapat mentolerir lingkungan dengan salinitas yang lebih tinggi daripada salinitas air laut secara umum. Nah, bahkan beberapa spesies ikan gobi dapat mentolerir tingkat salinitas setinggi 60 ppt. Nah, berikut yaitu mamalia. Mamalia secara alami adalah hewan berdarah panas yang tubuhnya tertutup rambut berbulu. Nah, ini membuat mereka bisa hidup di mana saja, mulai dari daerah kutub yang dingin sampai hutan tropis. Nah, pada umumnya mereka memiliki ciri utama yang sama meski jenisnya berbeda, seperti monotremata, berkantung, atau berplasenta. Nah, ciri-cirinya itu yang pertama yaitu memberikan nutrisi berupa susu pada anak-anak mereka. Yang berikut, tubuhnya tertutup mantel berupa blubber seperti milik lumba-lumba, bulu atau singa, kucing, anjing, dan sebagainya. Duri landak dan sisik yang tumpang tindih dengan bulu terenggiling. Berikut, melahirkan setelah anaknya tumbuh dalam rahim. Ini berlaku kecuali jenis monotremata yang bertelur. Nah, saat ini di dunia ada lebih dari 5.500 spesies mamalia. Ini beberapa contoh diantaranya adalah aardvark, kelelawar, gajah, hamster, kelinci, badak, paus. Nah, berikut habitat mamalia ini. Mamalia hidup di banyak habitat yang berbeda, termasuk gurun, arktik, lautan, hutan, gunung, tundra, padang rumput, dan sabana. Mamalia pun lazim dibandingkan dengan reptil dan amfibi. Jika pergi ke hampir semua bagian dunia, kita akan menemukan bukti aktivitas mamalia. Tapi itu mungkin bukan jenis mamalia yang biasa kita ketemui. Nah, yang berikut adalah reptil. Saat ini tak semua reptil hidup di darat. Meski begitu, spesies yang satu ini banyak dianggap sebagai vertebrata pertama yang sepenuhnya tinggal di darat. Nah, ciri-ciri reptil ini, yang pertama, reptil ini berdarah dingin. Mereka tak bisa mengatur suhu tubuh sendiri seperti mamalia. Inilah alasan utama kita sering melihat mereka di tempat hangat atau panas.
Berikut punya sisi kasar atau bertanduk. Nah, ini terbuat dari alfa dan beta keratin dari lapisan epidermis. Berbeda dengan mamalia. Sebab itu, kulit mereka sebenarnya lebih tipis dari yang kita kira. Berikut yaitu bertelur. Nah, beberapa spesies ular dan kadal melahirkan anak-anak hidup alias viviparous, misalnya kadal Eurasia, tetapi kebanyakan reptil adalah ovipar, yang berarti mereka menghasilkan telur, misalnya buaya dan kura-kura, punya 1 atau 2 paru-paru yang berkembang dengan baik. Berikut punya 2 orientasi pangan yang berbeda, yaitu karnivora dan herbivora. Nah, contoh reptil karnivora adalah ular dan kadal, sedangkan herbivora adalah kura-kura. Nah, semua reptil berganti kulit. Siklusnya berbeda-beda tergantung jenisnya. Mereka memiliki 4 kaki atau keturunan dari hewan berkaki 4. Nah, reptil ini memiliki berbagai ukuran, ada yang kecil hingga besar. Nah, contoh reptil ini yaitu buaya, toke, kadal, penyu, ular, kura-kura, dan habitat reptil ini bergantung pada kondisi yang memungkinkan mereka untuk mempertahankan suhu tubuh. Mereka harus dapat berjemur dan menghindari suhu yang ekstrim. Jadi, mereka akan butuh akses ke sinar matahari langsung, perlindungan dari unsur angin dan panas yang berlebihan, populasi spesies mangsa yang cukup besar, serta penutup untuk menghindari predator. Mereka juga akan memerlukan tempat berkembang biak yang cocok untuk spesies bertelur dan ruang untuk hibernasi yang sesuai. Nah, yang berikut yaitu hewan invertebrata. Nah, invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki punggung atau kolom vertebral. Nah, sebagian besar hewan adalah invertebrata. Nah, istilah invertebrata sendiri merupakan bentuk awal vertebra yang berasal dari kata Latin vertebra. Nah, pada umumnya berarti sendi. Arti khususnya adalah sendi tulang belakang dari vertebrata. Nah, kata ini ditambah dengan awalan in, berarti tidak atau tanpa, yang mengandung arti mereka yang bukan vertebra. Nah, invertebrata adalah kelompok yang paling beragam dan memiliki sekitar 12 juta spesies hidup. Nah, sebagian besar hewan di bumi adalah invertebrata. Nah, mereka adalah hewan berdarah dingin dengan suhu tubuh yang tergantung pada suhu atmosfer. Nah, ciri-ciri hewan invertebrata ini yaitu ciri utama yang memisahkan invertebrata dari organisme lain adalah tidak adanya tulang belakang dan tulang punggung. Mereka adalah organisme multiseluler. Mereka benar-benar tidak memiliki dinding sel. Nah, yang pertama yaitu animali invertebrata tidak memiliki tulang endoskeleton keras karena kurangnya sistem tulang yang kompleks. Nah, beberapa invertebrata cenderung lambat dan berukuran kecil di alam. Karena kurangnya tulang punggung dan sistem saraf kompleks, invertebrata tidak dapat menempati beberapa lingkungan. Meskipun mereka ditemukan di lingkungan yang keras. Nah, ciri yang berikut tubuh invertebrata ini menjadi 3 bagian: kepala, dada, dan perut. Mereka tidak memiliki paru-paru untuk respirasi. Nah, respirasinya terjadi melalui kulit. Nah, beberapa kelompok invertebrata memiliki eksoskeleton keras dari kitin. Nah, kebanyakan dari mereka memiliki jaringan dengan organisasi sel tertentu. Kebanyakan juga bereproduksi secara seksual oleh fusi gamet jantan dan betina. Nah, beberapa invertebrata seperti spons yang menetap, tetapi sebagian besar organisme adalah motil. Nah, kebanyakan invertebrata diatur dengan organisasi tubuh simetris. Mereka tidak dapat membuat makanan sendiri atau invertebrata adalah organisme yang paling beragam hadir di bumi. Nah, hampir 95% dari populasi hewan dari invertebrata. Nah, berdasarkan Uni Internasional
Internasional tentang Konservasi Alam pada saat tahun 2009 lebih dari 1,3 juta invertebrata diidentifikasi. Nah, invertebrata mencakup sekitar 75% dari spesies yang dikenal di planet. Nah, jumlah aktual invertebrata tidak diketahui. Ada beberapa prediksi bahwa mungkin ada puluhan juta invertebrata. Nah, sebagian besar adalah serangga. Invertebrata mencakup semua hewan yang tidak termasuk dalam filum Chordata. Nah, contoh umum termasuk kerang, siput, laba-laba, kecoa, cacing, bintang ikan, dan gurita. Nah, yang berikut yaitu klasifikasi hewan invertebrata. Yang pertama, ordo Asteroidi, yang kedua ordo Opiroidi, yang ketiga ordo Echinoidi, yang keempat ordo Holoturoidi, yang kelima ordo Crinoidi. Nah, yang berikut filum-filum hewan invertebrata. Yang pertama yaitu filum Protozoa, yang kedua filum Porifera, yang ketiga filum Coelenterata, yang keempat filum Platyhemites, yang kelima filum Mollusca, yang keenam filum Echinodermata, yang ketujuh yaitu filum Arthropoda. Itulah penjelasan materi dari saya tentang bagaimana cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan, ciri-ciri tumbuhan dan habitatnya, serta ciri-ciri hewan dan habitatnya. Jika ada salah kata dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.